Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Profesor Sukmi Dasko Ahmad. Yang saya hormati teman-teman Komisi 8 DPR RI. Sedikit Pak Profesor, kemarin kami ketemu dengan Menteri Kesehatan. Beliau menyatakan bahwa apabila tingkat kematian calon jemaah haji Indonesia makin meningkat, maka mereka akan menerapkan tingkat asuransi yang lebih tinggi. Dan alhamdulillah pada tahun 2024 itu tingkat jamaah haji yang meninggal itu turun. Namun kemarin kita juga mendapatkan berita bahwa umur 90 tahun ke atas, pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi dalam hal ini tidak akan mengizinkan diberi keberangkatan kepada yang berumur 90 tahun ke atas. Data yang kami terima kemarin dari Dirjen PHU, ada lebih kurang 1.500 orang yang berusia 90 tahun ke atas. Dan juga kalau kita lihat dari daftar tunggu yang akan datang, usia 90 tahun ke atas ini juga cukup signifikan. Akibat daftar tunggu kita 10 dan ada yang sampai 50 tahun untuk keberangkatan tersebut. Jadi tentunya harapan kami di sini kepada Bapak Wakil Ketua DPR RI, insya Allah bisa terus melakukan lobby-lobby dengan kerajaan Arab Saudi bahwa apabila jamaah haji kita walaupun mereka berumur 90 tahun ke atas tapi dinyatakan sehat, dalam hal ini istitoahnya sehat, supaya tetap bisa berangkat haji. Dan ini insya Allah keresahan masyarakat sekarang yang akan mencapai umur 90 tahun ke atas ini bisa reda dan bisa terrealisasi. Itu aja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lanjut Pak Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Ketua DPR RI yang saya hormati, pimpinan dan anggota Panja Komisi 8. Ini Pak Ketua berkaitan dengan panjangnya antrian. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah akibatnya yaitu adanya pihak perbankan melakukan talangan. Sebenarnya itu yang menyebabkan. Artinya warga kita yang punya 10 juta pun bisa mendaftar. Sisanya itu ditangani oleh perbankan. Mungkin oleh pihak pemerintah, mungkin ke depan ini perlu dicegah, sehingga yang mampu betul-betul dari sisi ekonomi finansialnya itu prioritas. Itu kita pelajari kenapa sampai 40 tahun antrian kita, karena dulunya 5 juta, 10 juta, itu perbankan tuh datang ke rumah warga. Nah, mungkin ke depan ini itu yang perlu dari pihak pemerintah menekan perbank, tidak ada lagi calon jemaah talangan itu, sehingga antrian kita tidak panjang. Kami kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk talangan sekarang sudah ada Pak. Dulu ya. Pak Fikri dan terakhir Bu Ina. Saya juga ya Pak, tambahan nanti habis Bu Ina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sukmi Dasko Ahmad, pimpinan Komisi 8 dan anggota Panja. Langsung saja yang pertama, sungguh pun kerja Panja adanya, kata Pak Ketua Komisi, biasanya lama 1 bulan, tapi kali ini hanya 4 hari apa berapa hari.
4 malam, 4 hari lah, siang malam lah gitu. Tapi selesai. Nah, maksudnya kalau bisa mulai kita memang sudah terlambat. Mestinya pertengahan Desember, tapi kali ini hanya 4 hari. Yang ditunggu masyarakat, saya kira prestasi ini supaya segera ada eksekusi adalah Kepres. Kepres yang lalu itu saya baca di Google itu 9 Januari. Sekarang sudah tanggal 7 Januari. Kalau bisa prosesnya terlambat nggak apa-apa, tapi Kepresnya nggak usah mundur lagi terlalu lama. Karena yang ditunggu, karena ini banyak yang tanya padahal sosmed dan media sudah gencar begitu rupa, tapi tetap saja tanya sesungguhnya berapa sih. Udah Pak Ketua udah jelaskan macam-macam semuanya, tapi Di perlakuan ini Kepres itu hasil keputusan Raker dengan Menteri dibawa ke Presiden maksimal 1 bulan. Di undang-undang begitu. Yang ngirim Kementerian. Menteri Agama, Pak. berarti ini dorong ya, berarti mendorong. Ini mohon maaf barangkali salah address, tapi mohon Ketua nih. Iya, saya nggak tahu bagaimana ininya. Iya, supaya tidak terlalu lama karena ya ini berita gembira tapi faktanya masih banyak yang gelisah. Jadi sudah ngomong berbuih-buih Pak Ketua di media, tapi tetap saja masih banyak yang tanya ini benar enggak ini. Loh, ini karena Kepres ternyata. Karena kalau Kepres kan ada mekanisme ini. Kemudian yang lain adalah bahwa banyak ide, banyak gagasan. Ya, Raker kemarin Pak, hari Senin. Ya, 1, kemudian yang kedua, atau yang terakhir 2 saja. Banyak ide, gagasan yang dimunculkan, diwacanakan oleh Pak Presiden. Dan itu ditanggapi positif oleh masyarakat. Seperti misalnya kampung haji misalnya. Nah kalau bisa sih, itu tadi kan Pak Prof. Sufmi punya pasukan ya, meskipun mungkin 100. Tapi kalau bisa sambil juga dititipi kira-kira nanti gimana, di mana. Karena kalau mereka tahu betul di sana, memungkinkan atau tidak, nah seperti apa bentuknya, nanti kita tindak lanjuti dalam 1 periode ini. Saya kira wacana ini sudah ditangkap positif oleh masyarakat. Cuman bentuknya seperti apa kan kita belum tahu. Kayaknya sih meringankan, tapi mungkin nanti ada pengaruh durasi di sana dan sebagainya, mempengaruhi penerbangan dan sebagainya. Sederhana sih kayaknya kampung haji, tapi kalau bisa itu bisa dititipkan, nanti masukan-masukannya seperti apa, saya kira lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Ina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPR RI dan pimpinan dan Ketua Panja dan rekan-rekan Komisi 8. Saya hanya memberikan masukan saja Pak Wakil Ketua DPR RI, ketersediaan obat. Jadi yang kami keliling di setiap sektor, mereka masih menggunakan antibiotik itu tidak generasi yang terbaru. Sedangkan sakitnya itu nanti nggak mempan gitu loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk infeksi dan bakteri itu juga perlu ditambahkan karena tidak hanya obatnya aja tetapi juga harus antibiotik yang tepat. Nah, kebetulan dokter-dokter yang ada di sana juga memberikan masukan bahwa vitamin-vitamin untuk para dokter diperhatikan sehingga dia bisa kerja maksimum karena ritme bekerjanya itu yang 24 jam, kadang-kadang shift-nya juga tidak memenuhi waktu yang ada sehingga harus double-double. Yang ditekankan adalah obat untuk generasi baru, jangan hanya amoxicillin dan penicillin tetapi juga bisa ditambah dengan Zibramax atau turunannya. Karena menurut saya itu penting karena banyak jemaah yang notabene itu sakitnya karena mengenai fisik begitu, dan juga untuk infeksi dan bakteri
perlu ditambahkan. Itu saja yang perlu saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ina.